Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Julpania Leda, nomor absen 34. Saya Amalina, nomor absen 5. Saya Ahmad Farid Wajidi, nomor absen 2. Dan saya Muhammad Ramadan Al-Ghifari, nomor absen 15. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi pembelajaran biologi mengenai salah satu teknik yang digunakan dalam bioteknologi, yaitu teknik fusi protoplasma. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam video pembelajaran biologi kali ini yaitu sebagai berikut. Kalian tahu nggak sih apa itu fusi protoplasma? Sepertinya banyak dari kalian yang belum tahu nih. Yuk kita pelajari sama-sama di video kali ini. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan sebelumnya tadi mengenai apa sih itu fusi protoplasma. Fusi protoplasma adalah salah satu metode persilangan atau hibridisasi tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetika konvensional. Fusi protoplasma disebut juga dengan teknologi hibridoma, yaitu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga memiliki sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Penggabungan dua sel tersebut berlangsung dalam suatu medan listrik. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Teknik fusi protoplasma dapat digunakan untuk mencampur sifat genetik dari spesies tanaman yang sama ataupun dari spesies yang berbeda. Nah, selain itu, teknik ini juga menguntungkan untuk diterapkan dalam persilangan tanaman steril maupun dengan tanaman dengan siklus hidup yang panjang. Prinsip fusi adalah menggabungkan kedua sel dengan terlebih dahulu dengan menghilangkan dinding sel atau membran sel dari kedua sel yang akan digabungkan dalam suatu medan listrik. Manfaat diadakannya fusi protoplasma ini antara lain untuk pemetaan kromosom, membuat antibodi monoklonal, dan membentuk spesies baru. Di dalam sel fusi diperlukan adanya satu sel sumber gen atau sumber sifat ideal, 2 sel wadah atau sel yang mampu membelah cepat, 3 fusi gen atau zat-zat yang mempercepat fusi sel. Fusi protoplas dapat menghasilkan dua macam kemungkinan produk. 1 hibrid, jika nukleus dari kedua spesies tersebut betul-betul mengalami fusi yang menyatu. 2 hibrid atau sitoplasmid hibrid atau heteroplas, jika hanya sitoplasma yang mengalami fusi sedangkan informasi genetik dari salah satu induknya hilang. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah teknik fusi protoplasma pada tumbuhan. Nah, fusi protoplasma pada tumbuhan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama adalah menyiapkan protoplasma dari tumbuhan. Protoplasma biasanya diambil dari sel-sel yang masih muda karena mempunyai dinding sel tipis serta protoplasma yang banyak dan utuh. Kemudian tahap kedua adalah menghilangkan dinding sel-sel tumbuhan dan mengisolasi protoplasma selnya, yaitu dengan cara menghancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan enzim, kemudian dilakukan penyaringan dan sentrifugasi berkali-kali. Kemudian tahap ketiga adalah protoplasma yang didapat tadi kemudian diuji viabilitasnya atau aktivitas hidupnya dengan cara melihat aktivitas organel, misalnya melihat aktivitas fotosintesisnya. Kemudian tahap keempat yaitu melakukan proses fusi protoplasma dalam suatu medan listrik. Setelah sel-sel tadi mengalami fusi, tahap selanjutnya atau tahap kelima adalah menyeleksi protoplasma yang dihasilkan. Kemudian tahap terakhir yaitu protoplasma yang terseleksi kemudian dikembangbiakan.
selanjutnya adalah teknik fusi protoplasma pada hewan dan manusia. Fusi protoplasma pada sel hewan dan manusia sangat berguna terutama untuk menghasilkan hibridoma. Hibridoma merupakan hasil fusi yang terjadi antara sel pembentuk antibodi dan sel mieloma. Sel pembentuk antibodi ini adalah sel limfosit B, sedangkan sel mieloma sendiri merupakan sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan antibodi seperti sel-sel limfosit B. Hibridoma yang dihasilkan diseleksi karena setiap sel menghasilkan antibodi yang sifatnya khas. Satu antibodi yang dihasilkan spesifik untuk satu antigen. Setiap hibrid ini kemudian diperbanyak atau dikloning. Oleh karena antibodi ini berasal dari satu klon, maka antibodi ini disebut antibodi monoklonal. Jenis-jenis fusi protoplasma terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah fusi protoplasma spontan, yang mana fusi protoplasma spontan ini terjadi secara alami. Protoplas yang sejenis akan bergabung membentuk sel-sel yang berinti dua atau berinti banyak, yang masing-masing intinya sama. Peleburan protoplasma secara spontan ini biasanya terjadi karena membran protoplas yang sangat tipis dan lunak sehingga mudah sobek ataupun pecah yang dapat mengakibatkan peleburan protoplasma. Biasanya terjadi pada protoplasma yang diisolasi dari kalus. Peleburan protoplasma ini biasanya yang berasal dari tanaman yang sama sehingga umumnya tidak begitu bernilai untuk perbaikan genetik tanaman. 2. Fusi protoplasma induksi. Fusi induksi dapat terjadi pada protoplas yang berbeda. Untuk fusi protoplasma induksi diperlukan adanya gen dikenal sebagai fusagen untuk memacu terjadinya peleburan protoplasma. Bahan kimia yang digunakan sebagai fusagen berperan untuk menurunkan elektronegativitas dari protoplasma yang telah diisolasi dan menginduksi mereka untuk bergabung satu sama lain, ataupun penggunaan arus listrik untuk membantu fusi atau elektrofusi. Umumnya, protoplas yang telah diisolasi sulit untuk berfusi atau melebur satu sama lain. Hal ini dikarenakan permukaan protoplas di sekeliling bagian terluar dari plasma membran memiliki muatan negatif, sehingga mereka cenderung untuk saling menjauh atau tolak-menolak dikarenakan mengandung muatan yang sejenis. Oleh karena itu, diperlakukan bahan kimia yang dapat menginduksi terjadinya fusi dengan memutuskan muatan elektronegatif dari protoplas sehingga memungkinkan terjadinya fusi antar protoplas tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teknik fusi protoplasma. Pertama, kelebihannya adalah teknik ini dapat menghasilkan tanaman dengan sifat tertentu dan dapat dilakukan dengan spesies yang berbeda. Lalu, kekurangan pada fusi protoplasma ini adalah dia memerlukan biaya yang sangat mahal dan memerlukan ketelitian yang lebih. Dan juga teknik ini juga belum tentu berhasil pada semua tanaman. Sekian pembelajaran biologi mengenai teknik fusi protoplasma kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.